Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita semakin dekat dengan Hari Raya Natal. Karena itu, baiklah kita mulai membicarakan hal-hal praktis terkait perayaan Natal. Namun sebelumnya, saya tetap mengharapkan partisipasi kita untuk mengembangkan karya kerasulan ini dengan cara like, memberi komentar di kolom komentar, mensubscribe jika belum disubscribe, dan membagikan video ini kepada kenalan dan rekan-rekan kita. Dengan demikian, semakin banyak orang akan dibantu dan diperkaya dengan pewartaan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di awal video ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada kita. Apakah pohon Natal itu khas Protestan sehingga tak perlu digunakan oleh Katolik? Adakah kriteria pohon Natal yang khas Katolik? Apakah kandang Natal itu khas Katolik? Bolehkah saudara-saudara Protestan memakai kandang Natal sebagaimana akhir-akhir ini kerap kita lihat di gereja-gereja Protestan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam dokumen resmi gereja kita, yaitu Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi, Asas-asas dan Pedoman, ternyata baik pohon Natal maupun kandang Natal sama-sama disebutkan sebagai suatu tradisi dalam gereja Katolik tatkala merayakan Natal. Dengan demikian, seorang Katolik memang dapat dan baik untuk menghidupi dua tradisi ini, yaitu pohon Natal dan kandang Natal. Perihal pohon Natal, khususnya bagaimana kriteria pohon Natal yang sesuai dengan gereja kita, akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Sedangkan pada kali ini, saya akan mengajak kita untuk mendalami tradisi kandang Natal dalam gereja kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, faktanya saat ini saudara-saudara kita Protestan mulai ramai menggunakan kandang Natal dalam perayaan Natal mereka. Bahkan muncul dalam ruangan gereja mereka. Bahkan menurut beberapa toko penjual patung Natal, mengatakan bahwa sekarang semakin ramai saudara-saudara Protestan yang juga membeli patung Natal. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa alasan mereka membeli itu adalah sebagai alat dekorasi saja. Atas hal ini, kita perlu ingat bahwa salah satu tuduhan dari gereja non-Katolik kepada Katolik adalah bahwa kita melakukan berhala lantaran menggunakan patung-patung dalam peribadatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, perlu diketahui bahwa saya menyampaikan ini bukan dalam rangka kebencian, melainkan justru mau menggelitik, mau mengevaluasi kita umat Katolik. Karena ternyata di saat saudara-saudara Protestan kian mengambil hal-hal yang baik dari gereja kita yang dulu dituduh sesat, tapi sayangnya tampaknya kita umat Katolik yang asli memiliki kekayaan itu justru semakin tidak peduli. Bisa-bisa nantinya ini mirip dengan kejadian di mana Malaysia pernah mengklaim tortor dan gordang sambilan yang jelas-jelas adalah milik kebudayaan Indonesia. Coba saja lihat bahwa faktanya tradisi kandang Natal masih tergolong jarang di rumah-rumah orang Katolik. Kalaupun nanti ada kandang Natal di gereja, masih banyak umat Katolik tidak mengerti sejarah dan terutama makna dari kandang Natal itu. Tak jarang nanti ketika kandang Natal sudah dipasang di gereja, maka itu menjadi sekedar tempat foto belaka untuk mengisi status di media sosial, memberitahukan kepada publik bahwa kita baru saja mengikuti misa Natal. Masih jarang saya temukan juga umat berdoa di depan kandang Natal sebagaimana yang diharapkan sebenarnya. Bahkan patung-patung apa saja yang ada di kandang Natal tak jarang tidak dimengerti oleh umat. Membedakan mana patung Yosef dengan patung gembala dan para majus pun banyak yang tidak tahu. Hati-hati, kekayaan ini
bisa justru diklaim oleh pihak lain. Tak mengerti makna terdalam kandang Natal, maka tak heran bahwa ketika diminta untuk bergotong royong membuat kandang Natal di gereja, umat kita masih enggan hadir karena kita berpikir itu hanyalah dekorasi manusiawi. Padahal sebenarnya dalam gereja kita itu dinilai sebagai sebuah wujud doa, wujud iman. Saudara-saudari terkasih, karena itu perlulah diperjelas makna tradisi kandang Natal yang sesungguhnya. Kandang Natal sungguh adalah tradisi Katolik yang memang oleh saudara-saudara kita Protestan tidak lagi dipakai, terutama sejak reformasi Luther. Mereka telah menolak segala sarana lahiria dalam berdoa karena tidak sesuai dengan prinsip Protestan, yaitu sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Membuat patung seperti patung Natal jelas-jelas dinilai oleh saudara Protestan bertentangan dengan apa yang ditulis dalam kitab suci. Sedangkan kita tetap dengan ayat kitab suci yang sama yang dilihat oleh saudara Protestan, namun berbeda menafsirkannya. Bagi gereja Katolik, patung adalah tradisi yang sudah hidup dalam gereja kita yang kita warisi dalam rangka sarana berdoa. Patung ada dalam gereja Katolik sejak dulu bukan dalam rangka berhala, melainkan membantu kita menghayati iman kita. Tradisi kandang Natal sendiri dipopulerkan oleh Santo Fransiskus Assisi. Itu terjadi di Italia, tepatnya di Greccio, pada hari Natal tahun 1223. Kala itu, karena cintanya yang demikian besar pada Yesus, Fransiskus rindu ingin mengulangi lagi kisah di kandang Natal di Bethlehem. Maka dia mengadakan perayaan Natal di salah satu kandang. Ia juga membuat kandang Natal itu untuk mengenang kunjungannya pada tahun-tahun sebelumnya saat dia pergi ke Tanah Suci, khususnya ke Bethlehem. Ide ini dikerjakannya bersama temannya Giovanni. Giovanni segera meminta penduduk sekitar Greccio untuk mempersiapkan obor dan lilin untuk menerangi perayaan malam Natal di kandang itu. Di sebuah kandang, perayaan itu berlangsung. Nah, tradisi yang dimulai oleh Santo Fransiskus inilah yang menjadi awal mula dari tradisi kandang Natal dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Dalam perkembangan selanjutnya, selama berabad-abad, tradisi palungan dan kandang Natal telah menjelma menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tradisi, kebiasaan saleh, dan bahkan dalam liturgi gereja Katolik. Kita bisa melihat bahwa palungan Natal kini masuk dalam liturgi gereja kita. Misalnya, di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Lihatlah nanti, pada misa malam Natal, misa Natal di Vatikan, akan ada palungan di depan panti imam, dipasang di dalam Basilika Vatikan. Pada saat di palungan itu ada bayi mukil Yesus, dan di dekatnya sering dipasangkan kitab Injil, yaitu Evangeliarium. Maka di bagian panti imam gereja, menurut tata liturgi kita, bukanlah dipasang kandang Natal atau gua Natal, melainkan palungan Natal, yaitu Yesus dengan palungan Natal ditemani dengan Injil untuk mengingatkan bahwa sabda itu sudah menjadi daging, yaitu dalam diri Yesus, dalam diri seorang bayi Yesus. Sedangkan kandang Natal sebenarnya dipasang di bagian lain dari gereja, bukan di depan di panti imam gereja. Bahkan baiknya dipasang di ruangan lain di gereja atau bahkan di halaman gereja. Sayangnya yang sering terjadi adalah kandang Natal dan berbagai patung Natal sering kita lihat dipasangkan persis di depan altar. Dan ini sebenarnya kesalahan dalam liturgi, sebab menutup altar dengan hal-hal dekorasi itu, padahal altar sungguh harus ditampakkan karena adalah simbol Yesus sendiri dalam liturgi gereja kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, tahun 2019, Paus Fransiskus memperjuangkan agar tradisi kandang Natal ini
semakin dihidupi. Karena itu dia mengeluarkan surat apostolik Ad Mirabile Signum, yang artinya tanda yang mengagumkan, yakni kandang Natal itu sendiri. Di dalam dokumen ini, Paus meminta agar keluarga-keluarga Katolik menjaga tradisi kandang Natal ini dan menggunakan ini untuk menjelaskan apa makna Natal sebenarnya bagi keluarga mereka, terutama bagi anak-anak mereka. Tradisi keluarga Katolik adalah berdoa bersama di depan kandang Natal yang ada di gereja maupun di rumah, sebagaimana disebutkan dalam direktorium. Dalam dokumen ini, Paus meminta bahwa tradisi kandang Natal bukan hanya diadakan di rumah-rumah saja, melainkan juga di tempat kerja, di rumah sakit, di penjara bahkan, dan tempat-tempat umum. Karena menurut Paus, tradisi ini merangkum kekayaan yang luar biasa. Paus Fransiskus menuturkan, mengapa kandang Natal adalah tanda yang mengagumkan. Pertama, karena kandang Natal menunjukkan kasih Allah yang demikian lembut. Di kandang Natal, kita melihat bahwa pencipta alam semesta ini merendahkan diri untuk mengenakan kelemahan manusiawi kita. Kandang Natal sungguh dapat menghidupkan dalam diri kita gambaran akan apa yang sungguh terjadi di Bethlehem dulu. Gambaran itu menyentuh hati kita dan membuat kita merasa terlibat dalam sejarah keselamatan sebagai orang-orang zaman sekarang dengan peristiwa yang hidup dan nyata dalam keseluruhan konteks kita saat ini yang beragam. Karena itu menurut Paus Fransiskus, gambaran kelahiran Yesus di kandang Natal harusnya berbicara kepada kita tentang kasih Allah, bahwa Allah rela menjadi seorang anak agar kita tahu seberapa dekatnya Dia dengan baik laki-laki, baik perempuan, terlepas dari apapun kondisi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kandang Natal harus digayatkan dalam gereja dan keluarga-keluarga Katolik. Karena dengan kandang Natal, kita mau menyelamatkan makna Natal dari sekedar pesta-pesta belaka sebagaimana semakin terjadi akhir-akhir ini. Dikala akhir-akhir ini Natal dijadikan para pebisnis sebagai momen pesta belanja, dan karena itu memasukkan dekorasi Natal di mal-mal dan di pusat perbelanjaan. Lihatlah, kini makna Natal kian bergeser. Bukan hanya perayaan Natal yang sederhana, melainkan menjadi pesta-pesta dalam kemewahan. Maka kandang Natal mau mengingatkan kita untuk menahan diri dari kemewahan dan ingat bahwa Natal adalah kesederhanaan yang hadir di kandang Natal. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan katekese ini sungguh berguna bagi kita. Salah satu mengapa saya semangat membuat katekese ini adalah karena memang saya menjumpai banyak umat belum tahu makna kandang Natal ini. Bahkan di salah satu tempat, saya menjumpai umat yang justru memasang gua Maria pada saat Natal di dalam gereja. Mereka pikir gua Maria dan gua Natal itu sama saja. Katekesi yang sama pernah saya sampaikan kepada umat, dan beberapa dari mereka kemudian akhirnya membeli patung Natal untuk dipasang di gereja mereka maupun di rumah mereka. Karena ternyata walau mereka sudah bertahun-tahun menjadi Katolik, namun mereka belum pernah mendengar katekese ini dan belum mengenal tradisi kandang Natal. Pada perayaan Natal, mereka bisa menghabiskan jutaan bahkan belasan juta untuk hal-hal yang rasanya merupakan tambahan, seperti menyewa alat musik yang mahal, tapi justru lupa hal yang sangat penting yang dirayakan dalam Natal sendiri, yaitu Yesus dalam kandang Natal. Bahkan kandang Natal itu bisa menjadi refleksi bagi kita. Apakah aku layak memakai baju mewah pada perayaan Natal ini? Sedangkan perayaan Natal sendiri adalah Yesus yang dalam kandang Natal kurayakan kelahirannya justru lahir di tempat hina. Tradisi kandang Natal
harus kita jaga. Beberapa umat yang kreatif kemudian mengadakan perlombaan memasang kandang Natal ini. Misalnya, di Paroki Brastagi, Sumatera Utara, Keuskupan Agung Medan, di Rayon San Damiano, pada tahun ini mereka membuat lomba mulai dari perlombaan memasang Corona Advent dan juga kandang Natal. Tentu ini bukan terutama dalam rangka persaingan, melainkan cara kreatif menjaga tradisi indah ini. Demikianlah katekese kita kali ini. Pada video selanjutnya, nantikan katekese di mana saya akan menyampaikan perihal pohon Natal. Apakah itu khas Protestan yang akhir-akhir ini semakin kita dengar? Dan bagaimana kriteria pohon Natal Katolik? Juga, saya akan menampilkan penjelasan tentang patung-patung Natal dan apa-apa saja yang harus ada di kandang Natal. Semoga ini nantinya berguna bagi kita untuk merayakan Natal dan merayakan kerahiman Allah. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.